Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Janilawati dari SG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum PBBL lanjutan yang ini masih tentang reaktif natif, reak natif. Itu untuk yang pertama izinkan saya membahas pengantar terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah ada daftar isi. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang React Native, Metro, Android SDK, ala dan bahan, dan juga langkah kerja. Untuk React Native sendiri itu merupakan sebuah framework berbasis JavaScript yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. React Native dapat digunakan menggunakan aplikasi VS Code dan juga Android Studio. React Native menjadi pilihan yang tepat untuk membangun aplikasi mobile dengan waktu pengembangan yang lebih cepat. Nah, React Native ini memiliki kelebihan yakni hemat biaya, hemat waktu, dan cakupan yang lebih luas. Selain itu, React Native juga memiliki kekurangan. Contoh dari kekurangannya adalah memiliki performa yang lebih rendah. Untuk selanjutnya adalah Metro. Untuk Metro adalah bundler JavaScript yang digunakan oleh React Native untuk mengemas aplikasi. Fungsinya mirip dengan Webpack atau Parcel dalam mengembangkan aplikasi web, tetapi Metro dirancang khusus untuk aplikasi React Native yang berfokus pada pengembangan aplikasi mobile. Metro ini memastikan bahwa kode aplikasi ditranspilasi dan dikemas dengan cara yang efisien dan cepat untuk dijalankan. Nah, untuk Android SDK sendiri, Android SDK merupakan Android Kit atau Software Development Kit, adalah kumpulan dari alat, pustaka, dan dokumentasi, dan contoh kode yang digunakan oleh pengembangan untuk membuat aplikasi Android. SDK ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi di perangkat Android. Ini mencakup berbagai komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan pengembang berinteraksi dengan sistem operasi Android dan perangkat keras yang mendukungnya. Jadi SDK ini adalah library-nya. Jadi ketika kita akan membuat suatu aplikasi Android, ketika kita tidak menggunakan SDK, maka aplikasi tersebut tidak dapat dibangun. Seperti itu. Nah, untuk alat dan bahannya itu masih sama seperti acara sebelumnya, yakni menggunakan masih Android Studio. Akan tapi pada kesempatan kali ini saya melakukan update Android Studio menjadi Ladybug. Dan selanjutnya adalah Android SDK. Android SDK itu menyesuaikan dan juga command prompt dan yang terakhir adalah VS Code. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri di sini ada 6. Yang pertama adalah running React Native secara acara sebelumnya. Yang dua merubah icon aplikasi. Yang tiga merubah bagian di header app. Yang empat merubah bagian di header page. Yang lima merubah komponen. Dan yang keenam adalah menambahkan link media sosial. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ke aplikasinya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasinya berdasarkan langkah kerja. Untuk yang pertama adalah running React Native acara sebelumnya. Running itu dilakukan di dalam VS Code. Jadi VS Code-nya kita membuka file Awesome Project atau kita project yang kita bikin sebelumnya. Nah, di Awesome ini di sini kita melakukan start aplikasi menggunakan perintah di dalam terminal tentunya menggunakan perintah npm React Native Run Android seperti itu. Nah, maka sebelumnya kita harus menyiapkan di Android itu ada device yang terhubung atau juga dapat menggunakan emulator. Nah, untuk contoh sekarang saya menggunakan device yaitu HP saya sendiri. Nah, dia tanda terhubung ada di bagian atas seperti ini. Jadi dia sudah terkonek dan dia ada di bagian running device-nya seperti itu. Oke, selanjutnya ketika kita sudah running, nah langkah selanjutnya itu adalah merubah icon aplikasi. Nah, untuk merubah icon aplikasi ini kita melakukannya di dalam Android Studio-nya secara langsung, yakni ada di bagian REST. REST ini jadi ada Android, folder app, folder REST, dan folder drawable. Kita klik kanan di bagian drawable, lalu kita new, lalu image asset.
Nah, ini digunakan untuk mengubah dari ikonnya. Seperti itu. Nah, untuk ikonnya sendiri kita bisa memilihnya dengan ini pilih clip art. Clip artnya kita bisa memilih sebenarnya, terserah. Nah, karena saya tidak mau merubahnya, jadi saya tidak rubah clip artnya. Lalu kita bisa next dan finish selanjutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan merubah bagian header app. Perubahan di bagian header app ini dilakukan di dalam Visual Studio Code. Nah, untuk bagian header ini, nah di sini kita merubahnya menjadi dari tampilan sebelumnya menjadi tampilan seperti ini. Yang ada tulisan Mainas Portfolio dan juga merubah warna dan background di belakangnya. Seperti itu. Nah, untuk merubahnya kita masuk ke VS Code di bagian header. Nah, di bagian header ini itu ada beberapa bagian yang dirubah. Contohnya adalah penambahan image atau yang digunakan untuk bagian backgroundnya. Jadi kita bisa mengunduh atau menggunakan image yang ada sebenarnya. Kita masukkan ke dalam folder yang telah tersedia, yakni folder di Awesome Project, Node Module, React Native, Libraries, New App Screen, komponen. Nah, di dalam komponen ini kita menyimpan gambarnya. Untuk logo sebelumnya atau background header sebelumnya itu adalah ini, dan saya rubah menjadi ini. Seperti itu. Nah, untuk header, bagian image yang dirubah itu bagian source required ini. Ini hanya dirubah namanya saja, maka dia akan langsung mengambil gambar yang kita simpan di dalam direktori komponen tadi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah perubahan nama. Untuk nama itu ada di bagian sini, Mainas Portfolio ini. Nah, untuk merubah warna dari namanya itu ada di bagian text style, style.text. Jadi dia style dari teksnya di bagian header seperti itu. Nah, untuk bagian header ini saya menggunakan kode warna. Kode warna ini bisa dicari di Color Hunt atau di mana terserah. Yang penting dia color warna. Nah, ini diaplikasikan pada kedua bagian ini. Jadi dia, misal dia HP kita tuh dark mode ataupun light mode, dia warnanya akan tetap sama seperti itu. Nah, untuk bagian header kurang lebih hanya itu yang diganti, hanya perubahan warna, penggantian nama, dan juga perubahan background. Untuk selanjutnya adalah bagian Hermes Package. Pada bagian Hermes Package, sebentar tertutup. Pada bagian ini, nah pada bagian ini kita hanya saya hanya merubah satu nama, yakni di sini MYNX ini hanya merubah bagian ini. Ini tuh posisinya ada di bagian atas ini, pojok kanan atas. Nah, sebenarnya ini nggak dikasih juga nggak apa-apa karena tapi saya ingin mencobanya saya kasih dan saya rubah teksnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah merubah bagian komponen. Nah, untuk perubahan komponen ini itu ada di dalam file apps.tsh. TSH. Nah, pada bagian ini saya merubah komponennya atau nama jadi nama, NIM dan juga kelas. Setelah itu saya juga merubah untuk media sosial ini juga ini berhubungan dengan ini sebenarnya berhubungan juga dengan learn more links. Jadi di bawahnya nanti ada learn more links seperti itu. Nah, untuk di sini saya juga merubah warnanya, di mana untuk bagian style selection title. Jadi untuk judulnya, title itu bagian ini, select title ini. Jadi dia ada dua ya, select title sama ininya itu beda warna. Untuk select title ini menggunakan warna ini. Ini itu ungu tua. Dan untuk section description itu bagian ininya. Ini itu berwarna ungu yang lebih muda atau sama dengan warna yang ada di bagian judul di header tadi. Seperti itu. Jadi dia hanya merubah bagian itu saja. Selanjutnya ada di bagian
link media sosial. Nah, untuk link media sosial ini berada di file Learn More Links. Nah, pada bagian ini saya juga merubah warnanya jadi warna ungu yang sama dengan yang ada di header. Pada bagian ini masih di bagian sama style description. Nah, untuk selanjutnya itu menambahkan linknya, link yang akan ditampilkan itu yang pertama saya menampilkan email menggunakan mail to dan email kita. Yang kedua adalah GitHub, ya linknya seperti ini. Dan juga LinkedIn, LinkedIn linknya juga ini bisa diambil di bagian profil. Instagram juga sama. Ini Instagram saya dan TikTok juga sama. TikTok itu bisa di copy profile. Untuk YouTube juga bisa hanya .https youtube.com/pengguna nama akun kita di YouTube seperti itu. Nah, di sini saya hanya menambahkan 6 link. Nah, untuk 6 link ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Di bagian media sosial, nah di bawahnya ini ada email, GitHub, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube. Seperti itu. Nah, ketika misal kita mengeklik bagian linknya, misal saya kliknya langsung di HP. Misal saya klik mainan, nih terlihat kan, nah dia itu langsung didirektorikan atau dihubungkan, dia bisa langsung membuka. Karena default laptop saya itu Microsoft 8K, maka dia kan kebukanya langsung di 8K-nya. Nah, dia adalah langsung ngebuka di link yang kita klik tadi. Saya kan tadi ngeklik GitHub, makanya dia langsung ngebuka GitHub. Untuk yang contoh lainnya, misal saya klik LinkedIn, nah maka harus sign up karena itu akun saya. Nah, ketika misal coba bagian Instagram, dia langsung terhubung ke Instagram saya juga. Nah, untuk YouTube, misal kita buka YouTube, nah dia juga langsung otomatis ngebuka YouTube saya seperti itu. Oke, mungkin untuk acara kali ini, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.